Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususan ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu kita baca dulu karena nulisnya ini pakai biaya. Hadirilah Ramadan, Masjid Al-Muqarrabin memberkati malam Al-Quran. Mari kita jadikan Quran sebagai pedoman. Jadi begini Pak, ceritanya itu begini Pak. Terakhir, saya tidak cerita tentang proses turunnya Al-Quran. Karena proses turunnya itu sudah terjadi dan tidak akan berubah selamanya. Tapi untuk apa Quran itu diturunkan? Itu masalahnya, itu poinnya itu Pak. Ya, saya melihat pakai jam Pak, tenang aja Pak. Untuk apa itu Al-Quran diturunkan? Sebetulnya kalau dihitung-hitung itu hanya 4. Ini pokok-pokoknya. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan untuk diimani. Karena hanya orang yang mengimani saja yang mendapatkan intifa, yang mendapatkan manfaat dari Quran itu. Kalau orang percaya, kalau tidak percaya ya gak dapat apa-apa. Dan kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada Al-Quran. Jari sopo? Kata siapa? Jadi kalau mau cari info tentang Quran, gak usah tanya sama ini pakar itu. Tanyalah kepada Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Al-Quran ini yatakalam an-nafsih, ngomong tentang dirinya. Awal surat Ra'd, Gusti Allah Subhanahu wa taala ngendawuh. Maaf, saya kalau ceramah gak biasa duduk dan kemana-mana Pak. Ini terhalangi oleh meja saya. Ora enak. Dan gak pakai kewer-kewer seperti ini. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa taala ngendawuh, Quran memberikan informasi kepada kita. Dengan Quran berbicara, waladzi unzila ilaika mir rabbikal haq. Sesungguhnya yang diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Tuhanmu Gusti Allah Subhanahu wa taala, al-haq, itu benar adanya. Walakinna aksaron nasi la yu'minun. Quran mengatakan kebanyakan manusia ini tidak beriman kepada Al-Quran. Makanya gak dapat apa-apa Pak. Yo gak dapat petunjuk, gak dapat apa-apa. Lah, walaupun apal,
Walaupun apal itu Quran tuh bukan hanya orang Islam yang bisa apal. Tapi Yahudi juga ada Yahudi Hafiz. Yahudi Hafiz, Pak. Ya kalau orang Islam Hafiz biasa. Ini Yahudi Hafiz. Jadi ada suatu seminar di Afrika yang dihadiri oleh Said Alwi bin Abbas menurut riwayat. Ketika Said Alwi ini keluar, Yahudi Hafiz nyamperin. Hafiz loh, Pak. Yahudi apal Quran, maksudnya begitu. Dia mengatakan, "Hei Said Alwi, apakah kamu gak heran sama saya? Saya ini Yahudi, tapi saya apal Quran. Bagaimana itu kebanyakan orang Islam orang pada apal?" Emang iya, Pak. Standarnya itu al-hakumut ke bawah, Pak. Itu pun untung-untungan kalau gak imam tarawih mau orang apal. Loh iya. Jujur aja. Saya Yahudi tapi saya apal Quran. Bagaimana kebanyakan kaum muslimin orang pada apal? Apa kata Said Alwi? Emang kamu benar apal Quran? Ya emang Quran ini luar biasa, Pak. Makanya bagi hafiz-hafiz itu ta'ahadu bil Quran fa innahu asyadu tafalutan minal ibil fi iqaliha wa minal hadis atau kama Rasulullah SAW. Hendaklah betul-betul diperhatikan karena lebih cepat hilang, lebih cepat sirna daripada ini, Pak, igel. Tahu igel? Igel ikol orang Arab kan pakai bundur-bundur. Itu talinya unta, Pak. Itu untuk ngikat dengkulnya unta. Unta itu kalau ngebruk, tahu nggak? Itu kan diikat, Pak, supaya nggak berdiri. Begitu dicopot itu langsung apa? Langsung loncat. Itu namanya igel. Nah, Quran itu lebih cepat hilangnya daripada igel unta, itu masalahnya. Tanya Said Alwi, benar kamunya apal Quran? Iya, saya apal Quran. Saya kira kamu tidak apal. Loh, saya apal loh. Jadi kata Said Alwi ini, kamu mentang-mentang kamu Yahudi, kamu apal Quran, terus kamu merasa takjub, kamu merasa gumun. Oh, gumun. Dia merasa kagum akan dirinya karena apal Quran. Bangga dengan dirinya. Dibacakan ayat, Pak. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Artinya Quran itu kata Allah Ta'ala kami jalankan kepada hati-hati orang mujrim. Siapa mujrim di sini? La yu'minuna bih. Orang yang tidak beriman kepadanya. Loh, Pak. Jadi orang gak beriman, orang kafir bisa hafal Quran. Hatta yarawul adabal alim. Sampai mereka melihat siksa yang pedih. Lu kaget dia, Pak. Katanya dia hafal kok baru ngeh dengan ayat ini. Kalau ayat ini menyatakan kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bi hatta yarawul adzabal alim. Itu dia kaget, Pak. Seakan-akan enggak pernah tahu ayat ini. Ayat ini menyatakan bahwasanya non muslim, orang yang kafir, siapapun bisa hafal Quran, Pak. Bisa jadi hafiz itu. Cuma apakah dapat manfaat? Orang dapat manfaat. Kesimpulannya gak usah tanya sama siapa-siapa. Yang perlu kita ketahui, Quran mengungkap tentang dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini loh, artinya iki loh. Ya, iki loh itu ya inilah kitab. La raiba fi. La raiba fi ini, Pak, maknanya dua. Artinya tiada keraguan di dalamnya. Atau bimakna nahi, maknanya larangan. Jangan kamu pernah meragukan. Ini, Pak. Jadi yang pertama kali itu Quran diturunkan itu untuk diimani. Kedua diwoco, dibaca. Ketiga dikaji. Keempat diamalin. Ini kita ngomong yang pertama. Nggak kemana-mana udah. Ini aja deh. Panjangan nanti, Pak. Inilah kitab la raiba fi yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang mana orang tidak boleh ragu. Apa yang tidak ada keraguan? Satu, annahu min indillah. Kalau Quran itu asli
dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Asli Quran itu dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meragukan Quran dari Gusti Allah, ditantang Pak sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Apabila engkau meragukan kalau saya betul-betul menurunkan Quran ini kepada hamba saya Nabi Muhammad SAW, ayo buat satu surat saja. Surat terpendek itu Al-Kautsar, surat terpanjang itu Al-Baqarah, ayat terpendek Ar-Rahman, ayat terpanjang Ayatud-Dan. Loh Pak, ayat paling keren wa may ya'mal su'an yujza bih. Ini ayat paling keren. Artinya barang siapa yang berbuat kejelekan akan dapat balasan. Ayat paling enak, paling harapan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini Pak, asli dari Gusti. Sekarang masalahnya yang tidak boleh diragukan kalau Quran itu asli dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya apa buktinya kalau Quran itu asli dari Gusti Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini harus tahu orang Islam. Quran menjawab Pak. Kalau barangkali ada yang meragukan tahu dari mana? Tuh, karena orang itu Pak nyelidiki Pak, ngurak-ngurak supaya Quran itu ontentik. Ya itu tadilah. Itu orang ngurak-ngurak supaya keasliannya dah ya. Keasliannya itu tercederai. Apa buktinya kalau Quran itu dari Gusti Allah Subhanahu wa taala? Laukana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya bukti kalau Quran itu asli dari Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya orang ada yang namanya kontradiksi. Kontradiksi itu orang ada, Pak. Lain kalau kitab-kitab suci yang lain maka bukan suci karena gak ada jaminan kesucian. Tidak ada namanya ta'arud. Lah ini musuh-musuh Islam, orang-orang barat terutama orientalis, ngutek-ngutek digaduk-gadukkan. Tahu gak? Digaduk-gadukkan seakan ayat ini bertentangan dengan ayat yang satunya. Ambil contoh peristiwa penciptaan manusia. Ini Pak, ada orang non muslim mengatakan Quran ini tidak asli karena ora jelas, kata dia. Ora jelas tentang apa? Tentang penciptaan manusia. Yang benar yang mana? Ayat 1 mengatakan manusia itu dari tanah, min turab. Ayat lain min nutfatin, maaf dari sperma. Ayat lain ya dari khalaqal insana min alaq, dari segumpal darah. Loh, yang benar yang mana? Manusia itu dari tanah, apa dari sperma, apa dari segumpal darah? Loh, ini dipertanyakan oleh pendeta Antonius Widuri kepada Kiai Bahauddin dari Madura dalam debat beliau. Sama aja Kiai, di Quran juga begitu juga, ayatnya amburadul. Contohnya dijelaskan sama kiainya, ini bukan amburadul, tapi ini proses. Nah kalau yang dari tanah itu manusia pertama Nabi Adam. Kalau yang dari sperma memang itu asal dari situ. Dari itu proses dari segumpal darah, sekerat daging. Proses. Seorang ahli embrio Pak, yang buat kitab yang jadi rujukan orang-orang kedokteran tentang embrio. Kata ada yang ngomong, kamu cukup baca di awal surat Mukminun sama surat Haji cukup. Begitu dia baca tentang proses penciptaan manusia, dia mengatakan umur saya habis. Lah kok masih ada yang kebagian? Umur saya habis, kata orang tadi, umur saya habis untuk membahas tentang embrio. Di Quran cuma 1 ayat kelar, titik Pak. Jadi gak ada Pak kata-kata
bertentangan. Laukana min indi ghairillah, seandainya Quran itu bukan dari Gusti Allah akan terjadi kontradiksi. Tapi di Quran tidak ada. Ya. Tapi orang Barat berusaha, Pak, ngurek-ngurek ini supaya membatalkan tadi keontentikan, supaya membatalkan keasliannya. Itu aja. Itu satu ilmu, Pak. Yang kedua, ya dulu, Pak. Yang membuktikan, yang menunjukkan kalau Quran itu asli dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, itu banyak pengembangan. Gusti Allah ngendawu sanuhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Kata Gusti Allah taala, aku akan tampakkan tanda-tanda kebesaran saya, ya, tanda-tanda kebesaran, Pak, tanda kebesaran, ya, dalam alam ini, semesta ini, dan juga dalam diri mereka. Hatta yatabayyana, sehingga menjadi nyata, menjadi fakta kalau Quran itu benar adanya. Loh, tanda-tanda kebesaran itu luar biasa loh, Pak. Di Ramadan saja ini Allah Ta'ala menampakkan tanda kebesaran. Bahkan tanda kebesaran ini sudah nampak sebelum datangnya Ramadan. Apa itu, Beb? Yaitu keluarnya timun suri. Timun suri ini tanda kebesaran Tuhan loh. Loh ya apa? Ini buah yang paling pengertian, tahu pengertian? Yang paling pengertian, karena keluarnya setahun sekali, Pak. Menjelang bulan. Ini tanda-tanda kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ambil contoh, Pak, ambil contoh. Seorang masuk Islam. Seorang Barat masuk Islam. Dia mengatakan begini, dia tanya, apa penyebab dia masuk Islam? Dia bertanya, apakah Muhammad itu, Nabi Muhammad, pernah ke laut? Orang pernah. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah ke laut. Orang pernah ke laut, Pak. Main-main di pantai, keceh. Tahu keceh? Apa keceh? Orang pernah, Pak. Cuma Nabi ditanya tentang laut. Dalam kitab Bulughul Maram, su'ila Rasulullah SAW anil bahar. Nabi ditanya tentang laut, huwa tahuru ma'hu, airnya suci, wa hillu maitatu, dan bangkainya suci. Apapun yang ada di laut, apa baik yang ada di laut suci, Pak. Itu maaf, itu anjing darat itu najis. Anjing laut suci, halal. Singa darat najis. Singa laut halal. Dracula darat Dracula. Ya apa baik gitu mah itu. Cuma orang tadi masuk Islam gara-gara tanya, apakah Muhammad itu pernah ke laut? Dijawab tidak pernah. Duh, kalau memang Nabi Muhammad Rasulullah SAW nggak pernah ke laut, dari mana dia bisa tahu kalau laut itu dalam kedalaman orang tidak bisa melihat tangannya? Surat An-Nur. Wa idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Di surat Nur itu mengabarkan kalau orang itu masuk ke laut, semakin dalam semakin gelap, sehingga kalau idza akhraja yadahu, apabila orang tadi mengeluarkan tangannya, lam yakad yaraha, enggak kelihatan. Dia mengatakan hanya pakar-pakar penyelam yang sudah tahun-tahunan di laut akan bisa tahu kalau semakin semakin ke dalam laut semakin gelap, sehingga orang menampakkan mengeluarkan tangannya ora ketok, tidak kelihatan. Lah dari mana itu Nabi Muhammad tahu? Wong dia gak pernah ke laut, kok bisa tahu kalau laut itu gelap? Ini menunjukkan kalau Quran itu asli dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam gara-gara ini. Ya karena hanya penyelam yang handal, penyelam yang sudah pakar, yang tiap hari selulup. Tahu selulup, Pak? Ya tenggelam, itu yang tahu kedalaman laut. Lain Nabi Muhammad gak pernah ke laut, kok tahu kalau orang itu masuk laut mengeluarkan tangannya ora ketok, ora kelihatan. Ini masuk Islam. Lah, sekarang Bapak tahu dari mana? Wong Nabi Muhammad itu gak pernah jalan-jalan ke langit. Gak pernah jalan-jalan ke langit. Lah kok bisa tahu kalau di langit itu ada terjadi namanya atmosfer ruang hampa?
hampa udara, hampa oksigen. Makanya wa may yudillahu, orang yang disesetin, ja'ala sadrahu dhayiqan harajan, dadanya dijadikan sempit, meleketek. Apa meleketek itu, Pak? Iya, seret, sesek. Ka'annama yas'adu fis sama, bagaikan langit naik ke langit. Jadi Quran itu menceritakan semakin orang itu semakin tinggi, itu semakin memasuki ruang hampa negara dan semakin sesek. Apa ada? Lihat itu, Bapak boleh lihat kosmonot, boleh lihat astronot, mesti pakai tangki oksigen. Apa ada kosmonot ataupun astronot ke langit pakai kaos kutang? Oh, menggo Pak, menggo, tahu menggo? Ya, tahu menggo? Loh iya, pakai tangannya. Mungkin Bapak gak terima nih. Lah itu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Loh, Isra Mi'raj itu dadakan Pak, bukan direncanain. Kalau direncanain bukan mukjizat. Makanya lafaz hadisnya bainama ana, ketika aku. Itu langsung dijemput. Lah kalau Isra Mi'raj itu sudah direncanakan, Jibril ngasih tahu dulu, ya Muhammad ntar malam Isra Mi'raj, Nabi pakai jaket Pak. Duh adem lu ya. Pakai jaket, pakai ini tangki, sehingga Nabi tanya, "Oh mahada ya Jibril, ini apa Jibril?" Kok dimasuk-masukin gede? Hadihi tangki oksigen ya Rasulullah. Lah kalau Nabi pakai tangki oksigen bukan mukjizat lagi Pak. Ya biasa itu masalahnya. Loh, orang bisa mikir tahu mana ini. Kok nak Muhammad ini gak pernah mumbul, tahu mumbul Pak? Ya gak pernah terbang. Hah? Gak pernah terbang, kok tahu kalau di langit orang ada oksigen. Ka'annama yas'adu fis sama. Ini menunjukkan kalau Quran asli dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah itu loh Pak. Ini yang gak boleh diragukan, asli. Jadi kesimpulannya, pertama yaitu Quran diturunkan untuk diimani, tidak boleh diragukan. Ada ustadz namanya Ustadz Roy. Loh kok aneh? Biasanya kalau ustadz itu Abdul Jabbar, Ustadz Hasan, ya Pak ya. Namanya nama Islam. Ini Ustadz Roy. Kok Roy? Ternyata ini nama enggak ngambil dari Quran Pak Ustadz. Pak Habib, Roy siapa? Roy Bafi. Alif lam mim dalikal kitabul la Roy Bafi. Namanya Roy Bafi Pak. Wih keren gak ya? Hah? Nah, kalau Roy itu ceritanya Pak ya, Roy Bafi. Quran istilahnya tidak, yang gak boleh diragukan. Yang pertama anahu min indillah, dengan dalil, dengan argumentasi. Seandainya bukan dari Gusti Allah maka akan terjadi banyak kontradiksi. Dan kedua, Quran menghabarkan tentang apa itu pengalaman-pengalaman atau kejadian yang akan datang, walaupun tidak terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti transportasi. Terakhir aja Pak. Jadi Bapak kalau ngomong transportasi, ya transportasi itu enggak? Ya itu Quran menyebutkan bigol wal hamir, arti binatang bigol, dan hemar, jaran. Tahu jaran? Kuda. Litar kabuha wazina, untuk kamu tunggangin dan perhiasan. Zaman dulu itu Pak, namanya Land Cruiser, ya mobil itu kuda Pak. Apa itu Pajero, itu juga ya bigol. Apa satu lagi jaran kepang. Apa itu? Fortuner lah zaman dulu tuh, zaman itu. Tapi di akhir ayat, di awal-awal surat Al-An'am, Gusti Allah ngendawuh wa yakhluqu ma la ta'lamun. Gusti Allah akan menciptakan dan dengan memberikan ide-ide, inspirasi kepada hambanya, sesuatu yang kamu tidak ketahui sekarang, tapi akan terjadi di masa depan. Ya sekarang ini ada sepur, ada motor, ada bis, truk sampah, ini semua masuk Pak. Loh, maka seandainya itu Quran turun pakai bahasa yang orang Quraisy zaman dulu tidak ketahui, seperti wassepuro wal montoro, orang nggak paham Pak. Apa itu sepur?
Apa itu motor? Itu masalahnya. Tapi dengan bahasa waktu itu. Tapi wayah lugu. Ini kok belum apa-apa sudah pulang. Makanya kita doakan semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ini doa bagus Pak. Bukan doa jelek. Semua dari kita kalau mati kepengen roh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di antara bapak-bapak besok kalau mati kepengen jadi rohnya gentayangan? Ada yang pengen jadi memedi? Enggak ada. Makanya kita ini doakan. Nah, memedi itu ada dua Pak. Ada memedi kecil-kecil, ada memedi gede. Kalau memedi kecil namanya dedemit. Kalau yang aki-aki namanya dedengkot. Kita doakan semua kita kepengen roh kita diterima di sisi udah Pak. Lah segini kok. Ya udah tambah satu lagi nih. Yang pertama untuk diimani, yang kedua untuk dibaca. Ini Pak Quranan Arabian. Quran itu bahasa Arab. Loh, maksudnya apa? Bahasa yang luar biasa. Baru kemarin saya dapat pertanyaan. Kenapa Quran kok bahasa Arab? Loh, masalahnya yang diturun ini orang Arab dan di daerah Arab. Seandainya itu bahasa Jawa, ya kan nabinya gak ngerti Pak. Wong dia bukan orang Jawa, itu masalahnya. Lah bahasa Arab ini Pak, bahasa yang luar biasa. Quran diturunkan yang kedua untuk dibaca. Nah baca ini luar beda dengan baca Indonesia. Karena per huruf, jangankan per huruf Pak, per titik. Itu kalau keliru titik buyar Pak. Saya kasih contoh nih. Bapak kan sering nih dengar ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ya kan? Dan apabila kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitung, kan gitu Pak. Ya saya cuma niruin doang, niruin penceramah kita kiai-kiai kan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya kan? Dan apabila kamu menghitung itu Pak, tuh suha itu pakai hak Pak. Tuh suha pakai hak. Artinya kamu tidak bisa menghitungnya. Nah ini seorang raja ngirim surat kepada gubernurnya, su mahasina mautakum, mahasina qaumikum. Artinya hitunglah, kurang lebihnya hitunglah orang-orang yang bagus-bagus di kaum kamu. Mungkin pejabat-pejabatnya, guru-gurunya gitu Pak. Cuma ada lalat yang terbang Pak. Sehingga lalat tadi menclok. Apa menclok itu? Hinggap ya. Hinggap di tinta, nempel di atas huruf H. Sehingga menjadi huruf Kho. Ukhsu. Nah ini jauh artinya apa? Kalau tadi ukhsu huruf H. Hitunglah orang-orang yang terbaik di kaum kamu. Karena ke titik yang sampai sama gubernur. Sudah ada titiknya. Ukhsu artinya kebirilah. Jauh Pak. Itu semua ustadz-ustadz, pejabat-pejabat, kiai-kiai ditangkepin Pak. Dikebiri massal. Sehingga mereka pada mekar-mekar semua Pak. Lah iya. Loh, rajanya dengar, rajanya marah. Loh, saya gak nyuruh kamu ngebiri. Hitung akan saya kasih dolpres, akan saya kasih hadiah. Ternyata naskah raja yang asli memang gak ada titiknya. Tapi yang sampai sama gubernur. Loh Pak, ini Arab, ini satu titik Pak. Ambil contoh lagi nah, surat yang wajib dibaca itu adalah Fatihah. Itu wajib dibaca. Ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bentar lagi. Artinya enggak sah sholat enggak baca Fatihah, baik itu imam, baik itu makmum, baik itu sholat sendiri maupun sholat jamaah. Lah, itu kan Bapak begini Pak. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim ya. Kan? Ada kan? Ya mesti ada, kok bingung kan? Ini apa gak pernah sholat nih? Ada nggak bingung? Ya ada. Itu Fatihah. Ini gimana? Tapi saya Pak, sebelum saya lanjutkan ini, saya pernah sholat di Rawalumbu Jembatan 2 Pak. Wah imamnya luar biasa, suaranya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Pak. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Waduh. Loh, kaget saya. Ini ngalamin apa imam ini? Maksud saya imam ini ngalamin apa aja, apa baik nanti curhatnya setelah sholat. Jangan curhat di sholat, kan ya begitu. Ya. Lah itu Pak,
Ihdinas siratal mustaqim itu artinya tetapkanlah kami ke jalan yang benar. Itu siratal pakai shot, Pak. Bapak kalau keliru pakai shin gede. Shin. Ihdinas pakai yang ada titiknya 3. Ihdinas siratal gede. Itu artinya tunjukilah kami polisi yang jujur. Nah, polisi yang jujurnya ada 2, Pak. Ada polisi tidur, ada polisi patung ini. Ini polisi yang jujur. Tapi kalau Bapak bacanya ketipisan pakai sin bukan sa, sin. Ihdinas siratal, yang kalau yang enggak titik kan kecil. Kalau pakai titik 3 kan gede. Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukilah kami kepiting yang lempeng. Karena bahasanya kepiting itu bahasa Arabnya saroton. Kalau bahasanya polisi, bahasa Arabnya surtiun, pakai titik 3. Loh ini loh Pak, perubahannya luar biasa. Jangankan itu, nggak pakai tasdid, karena tasdid itu 2 huruf yang disatukan. Seperti iya, itu ada intonation, ada tekanan. Iya karena budu, wa iya. Sehingga kalau dibaca iya doang, iya karena budu, wa iya karena stain, nggak ada tekanan, nggak ada. Itu artinya matahari, Pak. Matahari kita menyembah dan matahari kita minta pertolongan. Terus apa bedanya dia seorang muslim dan agama Shinto gendeng yang sama-sama nyembah matahari loh. Ini bahasa Arab pentingnya untuk dibaca. Karena saya ulangi lagi, keliru 1 huruf buyar. Kita jangankan 1 huruf, 1 titik pun buyar. Ini Pak bahasa Arab. Udah, saya capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.